berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di sorga yang mempunyai firman. Bapa, kami bersyukur boleh berhimpun bersekutu di rumah-Mu. Kami telah memuji memuliakan Tuhan, dan semua pujian kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Inilah saatnya bagi kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, katakanlah apa yang Engkau ingin katakan, kami semua mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kepada kita terdapat dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 dengan tema perintah baru Kristus. Kalau Alkitabnya sudah dibuka, maka saya akan membacakan dan Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar firman Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang psikolog terkenal namanya Erik Erikson. Dan dia mengatakan bahwa manusia akan merasa betah atau kerasan dalam sebuah komunitas bila ada dua hal. Apa dua hal itu? Yaitu diterima dan dibutuhkan. Bila kehadiran atau keberadaan seseorang diterima, tetapi perannya tidak diterima, maka pastilah orang itu akan tidak betah. Dan lambat laun dia akan keluar dari komunitas itu. Atau sebaliknya, apabila perannya dibutuhkan, tetapi keberadaannya tidak dibutuhkan, maka lambat laun juga dia akan keluar atau tidak betah dalam persekutuan itu. Maka dia berkata bahwa kalau seseorang mau betah dan tinggal serta, bahkan memiliki sense of belonging, rasa memiliki, maka harus ada dua hal. Pribadi itu diterima dan perannya juga dibutuhkan. Kalau ia bertahan ketika peran atau keberadaannya tidak diterima, kalaupun dia ada dalam komunitas, sesungguhnya itu hanya sekedar mungkin dia melakukan tugas yang formalitas saja. Saudara, dia tidak memiliki sense of belonging, tidak bisa lagi memberikan yang terbaik karena dia merasa bukan bagian dari komunitas itu. Dengan demikian kerjanya pasti tidak optimal. Tidak banyak yang diharapkan kepada orang seperti itu. Saudara-saudara, sama halnya juga. Gereja yang tidak membutuhkan peran serta dan keberadaan jemaat, atau menganggap keberadaan jemaat itu tidak terlalu dibutuhkan, maka yakinlah saudara, keberadaan jemaat itu juga dia merasa bukan bagian daripada
komunitas atau gereja. Pelayan gereja bukan hanya orang-orang tertentu saja, seperti pendeta, penatua, atau aktivis. Kalau kita berbicara tentang gereja, itu berarti semua pribadi-pribadi yang ada dalam gereja itu sesungguhnya keberadaannya diterima dan juga perannya diterima. Setiap orang percaya harus dilibatkan dan dia juga harus ada peran di dalam sebuah komunitas itu. Maka saudara, kalau kita melihat bahwa ajaran yang diberikan oleh Tuhan di dalam 100 periko ini adalah perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita akan merenungkan hari itu saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 34 tadi kita sudah membaca, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara, siapakah yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam perikop Yohanes 13, kalau kita melihat sebelumnya, di dalam ayat pertama, kita melihat bagaimana Yesus memperagakan atau melakukan apa yang diucapkannya perintah baru itu, saling mengasihi. Saudara, Tuhan telah memulainya. Dalam ayat pertama, saudara, ia melayani para muridnya. Dan kita menemukan di situ dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, saudara, inilah contoh yang telah diberikan oleh Kristus. Ketika dia memanggil murid-muridnya, bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dalam sebuah komunitas. Di situ Kristus sangat-sangat mengasihi mereka. Dan dalam perjalanan mereka, dia mendidik murid-murid kurang lebih 3 tahun. Ia sangat mengasihi mereka. Bahkan dikatakan sampai kesudahannya, sampai ia kembali kepada Bapa di sorga. Detik-detik sebelum dia kembali, saudara, ia mengasihi mereka dengan membasuh kaki murid-murid. Luar biasa, saudara. Tuhan dan guru mereka melakukan satu pekerjaan pelayanan, membasuh kaki mereka. Apa motivasinya? Motivasinya tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Ia mengasihi murid-muridnya. Bahkan kalau kita melihat, saudara, bahwa ketika dia melakukan pelayanan itu di dalam bagian firman Tuhan, khususnya di dalam ayat 2 dan 4, maka saudara, keadaannya tidak baik-baik saja. Ya. Bukan waktunya yang riang. Mengapa, saudara? Kalau kita membaca pada waktu malam, ketika iblis telah memasuki ke dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Tuhan Yesus tahu muridnya ini sebentar lagi akan mengkhianati dia. Dia dijual dengan 30 perak, keping perak, saudara. Sadis, saudara. Dan dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Ia ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Saudara, sebelumnya dia tahu hal seperti itu. Tetapi apakah itu mengendorkan pelayanannya? Tidak. Mengasihi mereka, membasuh kaki murid mereka, termasuk si Yudas yang mengkhianati dia. Bahkan kalau kita membaca, saudara, dalam pasal 13 ayat 4b dan ayat 6 itu, Yesus melayani di dalam kehinaan, saudara. Di situ kita tahu bahwa dia mengambil handuk atau kain dan dia mengikat pinggangnya. Itu biasa dilakukan oleh budak. Ketika ada tamu-tamu yang datang dan sudah budaya pada waktu orang Israel, maka tamu-tamu yang kakinya kotor itu dibasuh kakinya. Dan yang mengerjakan ini adalah pekerjaan budak. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia memberikan perintah baru itu. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat 14 sampai 17, saudara, Yesus memberi teladan. Dia berkata, "Aku yang adalah gurumu dan Tuhanmu melakukan hal seperti itu." Artinya ikutlah teladanku.
Maka saudara, kalau kita membaca pembacaan kita tadi, dalam firman Tuhan, Yesus tampaknya memahami betapa sulitnya hal ini bagi para pengikutnya. Ketika dia mau menyampaikan, kemana aku pergi, kamu tidak datang. Lah, selama ini kan mereka bersama-sama. Bingung murid-muridnya. Ya. Mari kita melihat sebenarnya dalam ayat berikutnya itu, kita melihat Petrus. Ya. Perhatikan tanggapan Petrus ya, di dalam ayat-ayat 36-37 itu. Simon Petrus berkata kepada Tuhan, mau kemana? Lalu Yesus menjawab, kemana aku pergi, kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kamu akan mengikuti sesudahnya. Pikiran pikiran Petrus tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan bahwa dia kembali kepada Bapa. Yang mereka pikir kemana ya? Kan selama ini kan kita satu tim, kira-kira begitu. Lalu Petrus berkata kepadanya dalam 36-37 ditulis saudara. Dalam pasal 13. Tuhan, mengapa saya tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan menyerahkan nyawaku untukmu. Perhatikan, Petrus begitu semangat dia. Ya, ketika terjadi dialog itu. Aku menyerahkan. Tidak ada alasan bagi Tuhan melarang aku kemana engkau pergi, saya ikut dan melihat kemana itu. Aku serahkan nyawaku. Atau butuh syarat apa? Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, Yesus mengerahkan mereka pada apa yang disebut dengan perintah baru. Dia giring mereka dan dia bawa mereka supaya mereka melakukan perintah baru. Perintah baru itu apa, saudara? Perintah baru adalah sebuah perintah saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi, di dalam ayat 33-34. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengucapkan selamat tinggal, dia berulang kali memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi. Jadi rupanya menjadi concern daripada Tuhan. Dia akan pergi kepada Bapa dan dia berulang kali mengatakan, kamu harus saling mengasihi. Bahkan dikatakan sebuah perintah baru yang kuberikan kepadamu agar kamu saling mengasihi. Saudara, kalau kita memperhatikan di ayat lain, yaitu Yohanes 15 ayat 17, di sini dikatakan hal-hal ini aku perintahkan kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, lihat di sini, ini bukan hanya himbauan, tapi aku perintahkan. Ya. Aku amanatkan kepada engkau supaya engkau saling mengasihi. Dan ini tidak hanya berlaku kepada para murid pada waktu itu, kepada saya dan kepada kita saat ini, saudara. Maka di dalam ayat 30 itu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mungkin para murid banyak bertengkar. Ya, siapa posisi ini dan itu, terus apa yang saya dapatkan. Saling membutuhkan dalam kehidupan ini. Saling mengasihi itulah yang Tuhan mau. Karena ketika ada saling mengasihi, maka lanjutannya adalah mereka saling membutuhkan dan saling memberi. Dan ketika saling memberi, maka terjadilah yang disebut dengan kesatuan. Dan Bapak Ibu tahu, kesatuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat dahsyat. Bayangkanlah suatu batang lidi. Ketika lidi itu hanya satu, dan kita mau bersihkan taman atau pekarangan, sulit sekali. Dan tidak optimal, bahkan hasilnya. Namun bila lidi itu, ketika mereka bersatu, dan mereka melakukan sesuatu, mereka diikat dalam satu kesatuan, maka sampah fungsinya itu bisa berjalan. Saudara, ketika tidak ada hal seperti itu, hanya memikirkan diri sendiri, ego, bagaimana dia bisa dihormati, bagaimana dia bisa diberikan apresiasi dan sebagainya. Dan ketika dia tidak mengalami seperti itu, maka yang sebaliknya terjadi, kekacauan.
Saudara, sangat-sangat menyedihkan ketika orang hanya berpusat kepada diri sendiri dan dia memikirkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Saya memberikan beberapa contoh, saudara. Ini ada seorang anak karena kebenciannya. Ini anak laki-laki berumur ya masih remaja. Namanya Dwi Prayogi. Dwi Prayogi ini tega membunuh ibunya sendiri. Mengapa? Ia menyimpan dendam selama 13 tahun. Bayangkan 13 tahun dia membunuh. 13 tahun dia menyimpan dendam. Kelas 2 SD Bapak Ibu. Nah, pada bulan September 2017, tahun 2017, berapa tahun yang lalu, pukul 2 pagi, ia masuk ke kamar ibunya dengan membawa talenan di tangannya. Tetapi, saudara, apa yang dilakukan? Tanpa pikir, Dewi langsung memukulkan talenan itu ke kepala ibunya dan melanjutkan dengan menjerat lehernya dengan menggunakan kawat. Dan akhirnya ibunya meninggal. Segera kejahatan itu dilaporkan kepada polisi dan dia ditangkap. Dan ketika dia diwawancarai, saudara, apa yang menjadi motif di balik pembunuhan itu? Maka Dewi menjawabnya dengan enteng, saudara. Ya, karena mama saya pilih kasih. Kalau kakak saya meminta helm, dikasih. Kalau abang satu meminta HP, dikasih. Tapi saya tidak. Ketika saya meminta merengek pun, mama saya bilang enggak. Ketika ditanya kepada Dwi Prayogo, apakah kamu menyesal karena kamu telah membunuh mamamu sendiri? Ya, dia katakan, ya menyesal sedikit. Saudara, mengapa demikian? Mengapa teganya yang melahirkan dia? Karena ada dendam, ada kebencian yang merasa dirinya dinomor duakan, disepelekan, dan pilih kasih. Mengerikan sekali. Dan akibat kebencian itu tidak ada kasih. Bahkan dia sungguh memberi dirinya dipakai oleh iblis untuk melakukan kejahatan yang sangat-sangat keji, yaitu mamanya sendiri dia bunuh. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kebencian menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan sebuah dosa yang lebih dalam. Rupanya saudara, dosa kebencian ini tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang di luar, tapi juga bisa terjadi di kalangan orang-orang rohani atau kelompok rohani. Siapa contohnya? Yudas. Ya. Dia mengkhianati gurunya. Saudara, seringkali orang memilih menyimpan dendam ketimbang daripada mengampuni. Bahkan seringkali kita berbicara dengan mulut kita mengampuni. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul ya? Setiap hari Minggu kan kita mengucapkan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi benarkah itu? Kadang-kadang hanya di bibir kita. Tetapi yang terjadi, saudara, adalah kebencian, dendam, bahkan amarah yang disimpan. Kita bungkus dengan kata-kata rohani dan pakai topeng. Nah, ketika ada waktu, maka meledak, saudara. Saudara, kita perlu belajar kepada Kristus Tuhan kita. Ketika dia sudah dikhianati, dia ditangkap, dia disiksa, dia naik di atas kayu salib. Satu kata yang diucapkan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Kristus. Kalau dipikir-pikir ya, ketika para tentara itu, dia izinkan aja para malaikat sikat habis. Tapi dia tidak melakukan itu. Yesus memilih menerima itu semua untuk kita. Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-34-35 tadi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Saudara, ketika orang Kristen, orang percaya mengikuti teladan Kristus, yang bersedia dijolimi. Karena apa? Ya saya tidak sama dengan dia. Saya beda dengan dia. Dalam konteks ini, dalam persoalan ini, apa kata Tuhan? Bagaimana hati Tuhan? Dan saya harus bertekad untuk melakukan itu. Maka percayalah saudara, orang yang melihat itu mungkin bertanya, wow. Dan orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi mengapa banyak orang Kristen yang tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak percaya? Kalau orang Kristen kalau orang di luar melakukan begini, orang Kristen juga melakukannya. Jadi tidak ada bedanya. Saudara, firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi poinnya di sini, ketika kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, maka orang tahu siapa kita, yaitu murid Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita, kisah nyata, di mana ada seorang jemaat menelepon pendetanya jam 4.30, berarti udah pagi ya. Saudara, seorang ibu menelepon rumah pendeta dan pendeta menerima, halo, siapa ini? Apa ada yang bisa dibantu? Ibu ini berkata, Pak Pendeta, cepatlah ke rumah saya, sekarang juga. Pak Pendeta berkata, saya mandi dulu dong. Nggak usah mandi, datang, penting sekali. Akhirnya pendeta pikir, wah ini ada sesuatu yang urgent ini. Maka dia buru-buru pergi saudara. Dan ketika pendeta sampai di rumah dan ibu ini berkata, Pak Pendeta, tadi ada seorang ibu datang ke sini naik taksi. Dan dia membawa laki-laki ini. Dan juga ada anaknya. Dan dia berkata, saya mengembalikan suamimu. Suamimu saya tidak menggunakannya lagi karena dia sudah stroke. Saudara, pendetanya berkata, ibu, terus kenapa panggil saya? Ini saya panggil Bapak Pendeta, apa pendapat Bapak Pendeta? Bapak Pendeta berkata begini, ya udah, terimalah dia, bawalah dia di rumah dan rawatlah dia. Kaget dia. Dia pikir kok pendeta punya jawaban seperti itu. Dia pikir tadi pendeta mengatakan, ya udah suruh usir aja. Tapi pendeta bilang, dia bilang nggak bisa, saya protes. Siapa yang membiayai dia? Ini sudah parah begini. Maka si pendeta berkata, nggak usah takut, nanti saya akan kasih biayanya. Pengobatannya nanti saya akan urus dia. Dan akhirnya orang ini tinggal di rumah Bapak Pendeta pulang. Saudara tahu, 4 bulan kemudian telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta datang ke rumah. Dia bilang, ada apa lagi ini? Nah, saudara, ketika dia datang rupanya sudah beda situasinya. Di rumah itu sudah ada kursi bapak yang stroke ini, ada anak putrinya, ada anak lakinya, ada dia, dan juga ada tempat Pak Pendeta. Dan ketika Pak Pendeta sudah datang, maka ibu ini mengatakan, Pak Pendeta, engkaulah yang menjadi saksi. Ya, saya mau menyampaikan sesuatu. Dan ibu ini berdiri, saudara. Dia marah sama suaminya ini. Sampai 30 menit. Sampai dia sudah lelah dan dia berhenti. Pak Pendeta berkata, mau berdiri. Oh, Pak Pendeta, jangan berdiri, kata anak laki-lakinya. Saya mau ngomong juga. Maka anak laki-lakinya setelah mamanya ngomong 30 menit, dia juga ngomong 30 menit, marah-marah. Setelah selesai 30 menit, maka dia mau berhenti. Bapak Pendeta mau ngomong. Anak putrinya bilang, jangan ngomong, saya juga mau ngomong. Dan dia ngomong, ya, kalau tadi istrinya keras, anak laki-lakinya keras, nah anak wanitanya lembut. Dia bilang, Papa tahu, ketika saya sekolah tidak ada yang peduli. Ketika saya wisuda, Papa tidak ada. Bahkan juga kami ketika menderita, Papa tidak lihat kami. Lalu, sudah selesai anak perempuan ini. Pak Pendeta mau ngomong. Ibunya berkata, jangan dulu, saya mau ngomong. Lagi. Nah, mulai ngomong dia bilang, Pak Pendeta, engkau yang menjadi saksi. Kami bertiga sudah sepakat. Dan di hadapan Tuhan, kami mengampuni suami saya. Kami menerima dia. Karena juga Tuhan sudah mengampuni dia dan sudah menerima. Pak Pendeta bingung. Tadi marah-marah,
Istri marah, anak marah, wanita. Sekarang mengampuni. Dia bertanya, ada apa terjadi, kata pendeta. Begini, 4 bulan yang lalu, ketika Bapak Pendeta suruh kami merawat dia, dalam doa kami, itu seperti terbayang seperti film. Apa yang terbayang? Ketika suami saya ini meninggalkan kami, dulu kami berdoa. Saya berdoa, Tuhan kembalikan suami saya apapun keadaannya. Kami menerima dia. Nah, dia datang, ini udah stroke. Nah, gimana? Nah, karena kami sudah berdoa seperti itu, ketika dalam 4 bulan ini kami introspeksi diri dan kami ingat kembali apa yang telah kami katakan kepada Tuhan, maka kami harus bertanggung jawab bahwa kami menerima dia apapun adanya. Nah, itulah sebabnya sebagai undang-undang kami memarahi dia. Sakit Pak Pendeta, pahit dia meninggalkan kami. Tetapi sekarang kami mengampuni dia. Karena Tuhan sudah mengampuni dia. Kami mengasihi dia. Dan apa yang terjadi? Istrinya cium Bapak ini. Anak-anaknya juga cium dan mereka peluk dan mereka saling mengasihi. Pak Pendeta geleng-geleng kepala. Luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah inti berita firman Tuhan hari ini. Yaitu ada pengampunan, ada kasih, menerima orang yang kita tidak sukai sekalipun. Iya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah membukakan betapa dia mengasihi kita dan mengorbankan dirinya bagi kita. Inilah yang membuat ketiga orang yang ada di rumah ini, baik ibunya, baik anaknya, dua, mereka cinta Tuhan. Tetapi mereka diperhadapkan dengan tindakan, perbuatan suami yang tidak bertanggung jawab. Mereka bawa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sudah jawab doanya. Kadang-kadang jawaban doa tidak sesuai dengan yang harusnya kita ingin. Harusnya pada waktu doa, ya udah kembali gitu. Enggak. Punya anak lagi dia. Kembalikan lagi. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah teladan kita di dalam mengasihi. Maka kalau Lukas 6 ayat 32 sampai 33 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara, kita harus tampil beda. Beda dengan dunia ini. Saudara, mengasihi musuh merupakan perkara yang tidak mudah. Namun jika kita mau melakukannya, kita pasti akan bisa. Karena apa? Kristus pun juga bisa. Maka kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita mau taat kepada dia, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita oleh rohnya. Mungkin secara manusia kita nggak bisa. Maka firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolong saya, beri saya hikmat, sehingga saya dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Mungkin hati ini panas, mungkin ada hal-hal yang menahan kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, karena ada hal-hal yang menghalangi kita. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah serupa dengan dunia ini. Minta supaya kehendak Allah sungguh dinyatakan. Saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita. Namanya Ling Ling. Ibu Ling Ling ini ketika menikah dia tinggal di rumah mertuanya. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Rupanya
ketika tinggal di rumah mertua ribut, cekcok, ya. Suaminya bilang, aduh gimana ya, kenapa kamu ribut terus dengan mamaku sih? Dia bilang, habis mamamu itu nyebelin, bukan nyebelin, mamamu itu bawel dan pokoknya gak enakan lah. Dan bahkan ribut, saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu, si Ling pikir kalau demikian hidup saya, meranalah hidupku dengan si mertua ini. Saya harus beresin dia. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Si Ling pergi ke tukang obat. Mungkin dia cari si Anida, barangkali bukan si Anida, dia cari, dia bilang, tolong saya, namanya Pak Wong, jual obat. Beri saya obat, ini mama mertua saya membuat hidupku susah. Dan saya mau dia, kalau boleh, pergi selamanya di hadapan saya. Saudara, si Pak Wong gila ya, ada mantu yang begitu ya. Dia nggak tahu sih bahwa suaminya itu adalah mamanya yang mengasihi dia, yang melahirkan dia. Tapi putar otak si Pak Wong, oke, saya akan berikan. Tetapi ada syarat. Syaratnya apa Pak Wong? Syarat pertama, kamu tidak boleh marah-marah lagi dengan mama mertua kamu. Kamu harus sayangi dia, kasih dia seperti mama kandung. Oke, syarat pertama bisa. Syarat kedua, saya akan memberikan kamu obat ini, tetapi tidak boleh langsung meninggal, karena kamu masuk penjara dan kamu tidak bahagia mati dalam penjara. Caranya selama 6 bulan kamu tiap hari mengasihi dia, buat dia kopi, kalau boleh pijit dia dan sebagainya. Tapi kasih ini. Nah, pelan-pelan. Oke, dia pulang, dia mencoba mempraktekkan, dia mengasihi, dia menghormati mama mertuanya. Lalu dia mulai berikan itu obat itu. Setelah sebulan terjadi perubahan. Ternyata mama mertuanya bilang begini, ini mantu gua jadi baik ya. Mantu gua, aduh, cerita sama tetangga, biasa ya, tinggal sama teman-temannya. Wih, mantu gua baik loh. Lalu si mantu juga cerita sama suaminya, mamamu kok jadi baik ya. Nah, ini baru sebulan. Bulan berikutnya terus dia menghormati, mengasihi mama mertua, dia juga kasih itu obat itu, tambah cintanya dalam, saling mengasihi. Suaminya bilang, aduh, suasana rumah kita jadi enak ya, coba dari dulu begini ya. Bulan ketiga semakin indah. Si mantu gak tahan, dia bilang, jangan sampai mama mertua saya meninggal. Ini mah udah bagus ya, indah ini, suasana rumah kita jadi enak. Dia datang kepada Pak Wong ya, jual. Pak Wong, saya sudah menjalankan yang kamu lakukan, usulkan. Dan ternyata terjadi perubahan. Mama saya sayang sama saya dan saya juga sayang sama dia. Suasana rumah kami baik. Tolong berikan obat penawar racun. Jangan sampai dia mati. Maka si Pak Wong tertawa. Ling, siapa yang memberikan kamu racun? Racun itu ada dalam pikiranmu. Yang saya berikan itu hanya obat jamu untuk menghangatkan tubuh beliau. Tetapi ketika kamu membuang sifat dan cara-cara yang tidak baik, sikapmu semuanya menjadi indah. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya mengasihi bukan hanya dalam hati, tetapi harus diekspresikan, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus, maka akibatnya terjadi hal yang luar biasa. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita melakukan hukum Kristus, yaitu hukum yang baru, yaitu saling mengasihi, karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan, dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Pagi hari ini kalau ada di antara kita yang menyimpan dendam, benci, marah kepada satu dengan yang lain, akuilah di hadapan Tuhan
Dan Tuhan, katakan Tuhan, ubahkanlah hatiku. Dan Tuhan, tolong aku untuk boleh belajar kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk kami. Bapa, hamba-Mu telah selesai memberitakan firman. Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami, yang menghidupi firman ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang pengakuan iman Rasul.